Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 dipatok rata 6,5%. Dengan nilai kenaikan sebesar itu, maka rata-rata upah minimum seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2025 adalah Rp3.315.728 atau naik Rp202.368 dari rata-rata tahun sebelumnya. Provinsi mana yang mengalami kenaikan tertinggi dan terendah? Dan seperti apa tanggapan kalangan pengusaha terkait kenaikan UMP ini? Jakarta akan menjadi provinsi dengan UMP tahun 2025 yang tertinggi se-Indonesia dengan besaran Rp5.396.761. Sementara, provinsi dengan nilai UMP tahun 2025 yang terendah adalah Jawa Tengah dengan besaran Rp2.169.349. Hal itu mengemuka dalam paparan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dirangkaikan dengan sosialisasi kebijakan upah minimum tahun 2025 Senin 9 Desember 2024 di Jakarta. Tito memperkirakan kenaikan UMP dan UMK tahun 2025 sebesar 6,5% ini tidak disukai kelompok pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Oleh karena itu, para gubernur perlu segera melakukan dialog sosialisasi dengan Apindo dan Kadin, daerah masing-masing, serta dengan serikat buruh atau serikat pekerja. Lantas, apa tanggapan buruh maupun kalangan pengusaha terkait kenaikan UMP sebesar 6,5% ini? Apindo menyayangkan kenaikan UMP sebesar 6,5% oleh pemerintah di tengah situasi dunia usaha yang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini diungkapkan oleh analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani, dalam keterangannya Selasa 3 Desember di Jakarta. Ajib menilai kenaikan upah minimum yang signifikan akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya sektor padat karya. Apalagi dalam kondisi ekonomi nasional yang masih mengalami tantangan global dan tekanan domestik. Kenaikan UMP kalau sampai dengan 6,5% ini akan memberikan beban yang begitu luar biasa terhadap dunia usaha, terutama sektor yang padat karya. Dan kita lihat Mbak Okta bahwa padat karya ini sedang menjadi orientasi pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Bagaimana mungkin pemerintah ingin mendorong pengurangan pengangguran, tapi satu sisi memberikan beban yang berlebih terhadap dunia usaha. Harapan kita adalah pemerintah bisa memberikan sebuah kebijakan yang lebih bersifat jalan tengah. Bagaimana meningkatkan UMP, tapi juga mempertimbangkan bagaimana berbicara masalah produktivitas, berbicara masalah peningkatan daya saing. Sementara itu, kenaikan UMP sebesar 6,5% disambut beragam oleh sejumlah buruh di Bekasi, Jawa Barat. Menurut saya sih, untuk kenaikan UMP sekarang sih mungkin bagus, cuma untuk saat yang sekarang belum naik, ya masih kurang sih. Soalnya apalagi saya ngerantau gitu kan, dari Bandung ke sini. Anak pertama apalagi banyak tuntutan segala macam, ya intinya masih kurang aja sih. Kalau dibilang cukup sih sebenarnya enggak ya Mas, karena kalau dilihat dari kayak keperluan kesehari-hari itu kan semuanya sekarang udah serba mahal ya, kayak beli apa-apa udah naik gitu harganya. Sebenarnya dibilang cukup sama sekali nggak cukup. Bagus sekali sih, karena untuk UMR sekarang sih ya bilang cukup nggak cukup, emang kurang sih untuk kehidupan di Jakarta, apa-apa serba beli ya. Untuk ada kenaikan berapa? 6% itu cukup membantu lah. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kenaikan UMP sebesar 6,5% dilakukan karena upah minimum merupakan jaring pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah kenaikan UMP sebesar 6,5% sudah cukup?